Fala yuhinuka ahad illa azallahullah, maka tidak akan ada orang yang menghinakan engkau melainkan Allah akan menghinakan dia. Kalau kita jadi orang yang mulia dengan Allah, siapapun yang coba-coba menghinakan kita, dia akan dihinakan oleh Allah. Macam apa caranya supaya kita ini bisa jadi orang yang mulia dengan Allah? Akui, nampakkan bahwa kita ini orang yang hina. Qadiran bih, bila kita mengakui bahwa kita ini serba terbatas, Allah akan jadikan kita orang yang kuasa dengan Allah. Kuasa dengan Allah. Haitsu a'taqallah al-karamah kharikal 'adah, sekira-kira Allah berikan engkau karamat yang merubik adat. Kalau kita mengakui keterbatasan kita, kita akui, kita nampakkan bahwa kita ini terbatas, Allah akan beri kita karamat yang merubik adat, yang di luar kebiasaan. Contohnya karamat itu kata zaman wal makan, seperti melipat tempat dan masa. Itu karamat antara lain. Contohnya tayiz zaman, melipat masa. Biasanya kalau orang normal sembahyang 100 rakaat itu perlu misalnya 2 jam. Itu normalnya. Nah kalau sidin itu sembahyang 100 rakaat paling 5 menit. Untuk hitung 5 menit. Untuk ini orang yang diberi Allah tayyuz zaman, melipat masa. Dalam manaqib para aulia, kita bisa membaca bahwa sebagai mereka berkata, aku antara maghrib dan isya menghatamkan 2 khatam Quran. Maghrib isya berapa menit waktunya? 2 khatam Quran. Ini karamat tayyuz zaman. Wa tayyul makan, melipat tempat. Orang kalau ke Banjar itu paling 4-5 jam hanya sampai. Ini ada hitungan menit sampai. Nah karamat. Karamat itu akan diberikan Allah kepada hambanya yang mengakui dan menampakkan keterbatasan dirinya. Qawiyan bihi, Allah jadikan dia orang yang kuat dengan Allah. Kalau kita mengakui, menampakkan kelemahan kita, Allah akan jadikan kita orang yang kuat dengan Allah. Fala yuqawimuka ahadun illa ghalabahullah, maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Siapa coba-coba ada orang yang menentangnya, dia akan dikalahkan oleh Allah, karena dia sudah dijadikan Allah orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah buahnya kalau kita mau mengakui, mau menampakkan sifat-sifat asli kita, sifat-sifat dasar kita tadi. Lalu bagaimana caranya kita mengakui dan menampakkan sifat dasar kita itu? Kita mengakui kita ini fakir. Apakah mesti kita habiskan harta kita sehingga kita kada punya harta lagi? Nah, bagaimana caranya kita mengakui menjadi orang yang hina? Apakah kita tanggalkan semua kedudukan jabatan kita sehingga kita menjadi rakyat jelata? Nah, bagaimana caranya kita mengakui, menampakkan sifat kita yang sebenarnya itu? Nah, wadzalikal i'tirab wal izharu bimulazamati ta'ati wa ijtinabin nawahi ma'at tabarri minal hawli wal quwwah
al-mu'abbari anha bil istiqamah. Bermula pengakuan dan menampakkan sifat dasar seorang hamba itu dengan melazimi taat kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, serta melepaskan itu semua dari kemampuan daya upayanya. Itulah yang dikatakan orang dengan istiqamah. Itu artinya mengakui. Kalau kita ini selalu, ini mulazamah, selalu, kada waktu-waktu kada, ini selalu menjunjung perintah Allah dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin. Dalam keadaan apapun selalu kita junjung perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya, serta mengiktikadkan bahwa itu semua adalah taufik hidayah dari Allah. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, itu namanya kita mengakui bahwa kita ini seorang yang menampakkan sifat kehambaan kita. Jadi kada perlu menghabiskan harta, kada perlu menanggalkan jabatan untuk mengakui dan menampakkan sifat kita yang sebenarnya. Kalau kita hendak jadi orang yang kaya dengan Allah, hendak jadi orang yang mulia dengan Allah, hendak jadi orang yang kuasa dengan Allah, hendak jadi orang yang kuat dengan Allah, maka lakukanlah istiqamah. Istiqamah, mulazamah artinya selalu taat kepada Allah, selalu menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengiktikadkan itu adalah taufik hidayah dari Allah. Jadi orang-orang yang melanggar hukum Allah itu orang yang tidak mau mengakui sifat kehambaannya. Orang ini berani melanggar hukum Allah, berarti ia kadang mengakui dirinya adalah hamba Allah. Berarti dia kadang mengakui bahwa dia lemah, dia kadang mengakui bahwa dia fakir, dia tidak mengakui bahwa dia hina. Buktinya apa? Dia berani melanggar yang dilarang oleh Allah. Dia berani melanggar. Kada sejauh-jauh kita membandingkan rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk di sini, tanda palang tuh ada. Kalau kita nih merasa rakyat biasa, merasa orang yang lemah, merasa orang yang hina, kita kada akan wani melanggar rambu-rambu itu. Coba aja. Mau tanggap orang mana kan yang bayar duitnya menabus. Mau tanggap orang kayaknya siapa yang membiking mengambil sepeda motornya. Coba kalau kita merasa kuat, aku duit banyak, bila menangkap kena bayarnya sekian. Ya, aku anak orang mulia, aku orang yang punya kedudukan, bila nangkap aku, kawanku ada jenderal, selesai. Jadinya kalau tahu rambu-rambu lalu lintas dilanggarnya. Nah, orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas itu orang yang bisa orang kaya, bisa orang punya kedudukan tinggi, bisa orang yang kuat. Kalau orang yang lemah, rakyat jelata, kada akan bisa, kada akan berani melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kita tahu risikonya. Nah, demikian hukum Allah. Setiap kita tunduk patuh kepada hukum Allah, kita jauhi yang dilarang Allah, artinya kita mengakui kita ini lemah, fakir, hina, terbatas. Nah, kalau kita berani